Ade Govinda dan Aisyah Retno sudah hadir di Midnight Live. Yeay. Apa kabar Mas Ade? Baik dong. Apa kabar Aisyah? Baik, alhamdulillah sehat. Oh, kamu cakap Malaysia? Cuik, boleh ngomong Indonesia, ada switchnya gitu. Oke. Tapi kamu emang ini keturunan Malaysia? Keturunan Malaysia dari papa, mama Indonesia. Jadi aku Malindo. Oh. Iya. Domisili di sekarang? Domisili itu apa? Tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Oh iya, tempat tinggalnya di Malaysia. Di Malaysia. Oke. Tapi pernah sempat sekolah di sini dari SD sampai TK. Oke. Dan di rumah itu sering banget ngomongnya Indonesia. Oh, oke. Saya juga bisa nyanyi Malaysia. 3, 4. Harimau Malaya. Gitu aja bisanya saya. Tapi gimana akhirnya kembali ke Indonesia dan akhirnya bekerja sama dengan Mas Ade Govinda? Alhamdulillah senang banget karena nama Kak Ade Govinda tuh di Malaysia sudah tidak asing lagi ya. Oh ya? Wow. Wow, soalnya kolaborasi bersama artis-artis Malaysia yang papan atas itu emang sudah Kamu kan juga papan atas. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, ya amin, masya Allah, Amin. tabarakallah. Jadi menurut aku kayak untuk satu deretan sama Siti Nurhaliza, Erni Zakri, Bella Astila ya, sama ada Bella juga kan collab. Sangat-sangat senang untuk berada di sini dan paling senang banget karena bisa ada di Midnight Live. Thank you Aisyah. Tapi pertama kali diajak kerjasama sama Mas Ade untuk berkolaborasi dalam lagu Semoga Saja. Itu awalnya gimana tuh? Mungkin dari Aisyah. Dari saya ya. Ya, gimana? Jadi ceritanya Kak Ade Awalnya, itu lagi ada project sama Datuk Sri Siti Nurhaliza di Malaysia. Oke. Nah jadi tuh ngobrol-ngobrol sama Kak Ade kita ketemuan ayo Ya, kita betul. seperti antar musisi aja kan. Oke. Ketemu-ketemu jadi pas ketemunya di studio bos aku. Ketemu itu ngobrol aja jadi jatuhnya curhat tentang pas waktu itu aku tuh lagi di fase putus cinta gitu. Oh. Memang dibayar buat itu. Biar dramatis gitu. Sekali lagi. Iya. Aku lagi di fase putus cinta. Kok beda sih? Kok beda sih? Iya. Aku lagi di fase putus cinta. Beda-beda ya. Beda-beda. Bisa diedit pilihannya. Nah jadi gitu Iya. cerita ke Kak Ade aku lagi Beda bayaran. Kak Ade aku lagi gini gimana ya? Ya udah sok tulis lagu udah jadi ref. Jadi judulnya Kak Ade aku tuh kayak suka mendoakan dia tapi dianya udah nggak sama kita jadi ya udah semoga saja. Semoga saja. Kita gitu. Mas Ade apa yang membuat Mas Ade akhirnya apa ya berkolaborasi dengan Aisyah? Awalnya apa yang membuat Mas Ade yakin? Ya kan sebelum ketemu juga udah tahu lah tentang Aisyah. Ya Aisyah juga penyanyi yang bagus pastinya dan songwriter juga. Jadi nggak banyak penyanyi yang menjadi songwriter. Nah, salah satunya Aisyah. Dan terbukti pas kita ketemu itu semuanya serba cepat, serba satu frekuensi dan langsung bikin lagu. Jadi lagunya. Iya. Berapa lama proses pembuatannya? Apa ya? 40 menit lah mungkin. 40 menit. Wow, itu kalau musisi profesional tuh gitu langsung satset. Ya, langsung jadi. Iya, nggak bertele-tele. Ya, apalagi klarifikasi ada lah itu mah. Pejabat itu ya. Langsung satset pokoknya. Mas Ade biasanya kalau melihat musisi yang ingin diajak kerjasama tuh apanya dulu yang Mas Ade lihat? Apakah memang suaranya dulu atau karakternya, pribadinya? Ya suara terus visinya kali ya. Visi, oke. Maksudnya ya bisa satu visi nggak itu paling penting menurutku ya. Jadi karena lagu itu kan banyak nggak cuman tentang menyanyikan tapi kayak tentang promo, tentang bagaimana dia mencintai lagu tersebut. Oke, oke. Wow. Iya, wow, dalam Iya. juga ya. Bagaimana bisa bersama-sama untuk menjiwai Iya, lagu betul ini. sekali. Dan juga kan ya bener kata Mas Ade kan mesti datang ke show-show, acara-acara Iya, iya, bareng-bareng. Bagaimana ambisinya juga sama Yes, untuk betul. membuat lagu Semoga Saja ini makin terkenal gitu.
Bagian mana buat Aisyah yang paling menantang dalam menyanyikan lagu Semoga Saja? Atau ada lirik yang benar-benar membekas di pikiran Aisyah? Kalau yang semuanya boleh. Semuanya? Iya, jawaban aman ya. Tapi menurut aku personally sangat-sangat suka dan gemar menulis verse ini yang bunyinya pelan-pelan coba melupakan malah semakin perlahan. Oke, iya. Jangan nangis. Oh, jangan. Jangan nangis. Ya. Ada tisu? Kita nggak nyiapin tisu soalnya. Ya. Gak apa Kak, lap pakai baju. Iya. Kamu orangnya emang suka ini ya, suka cerita gitu ya. Iya, kadang-kadang ya udah begitulah, kadang-kadang ya. Jadi titik terendah waktu putus cinta tadi katanya. Iya. Pasti berubah jadi lagu. Kakak pernah nggak gagal move on? Wah sering saya. Sering ya? Iya gagal move on. Bisa berapa 3 tahun lah ya. Dulu. Kok ketawanya gede banget di situ? Takut. Itu co-host saya, namanya Otong. Pernah gagal move on nggak Kak Otong? Pernah gagal move on nggak? Apakah karakter suara dari Aisyah ini juga berpengaruh dalam melakukan aransemen lagu, Mas Ade? Iya pastilah kalau itu. Ya akhirnya jadi audio masternya itu pasti menyesuaikan suara dia pasti. Oke, jadi selalu beradaptasi dengan gaya Ya, betul. menyanyi dari Penyanyi penyanyi yang diajak berkolaborasi Ya. begitu ya, Mas Ade ya. Nah, tantangan terbesar buat musisi saat ini itu seperti apa sih, Mas Ade? Di era teknologi yang semakin maju? Tantangannya semua orang bisa bikin single, bisa rekaman, jadi hampir setiap hari. Kalau di Indonesia itu setiap hari 6.000 lagu rilis. Wow, setiap hari 6.000 ya, lagu? kurang lebih. Jadi bagaimana lagu kamu bisa diterima di 6.000 hari ini, di 6.000 besok tetap ada, 6.000 hari ketiga tetap ada, ya itu susahnya. Jadi lagunya memang materinya harus bagus banget. Oke. Iya. Tapi Mas Ade kalau bikin lagu selalu hits loh ya. Amin. Iya. Itu gimana sih Mas caranya Mas? Mungkin buat masukan juga buat para pendatang baru. Bikin lagu dari hati lah. Wih, dari hati. Iya. Iya, tapi menyadari itu kan Mas Ade bahwa Mas Ade itu punya nama besar. Beruntung aja rezeki lah. Beruntung aja Iya. ya. Oke, biasanya mulai Dan konsisten harus. penting itu. Marketing mungkin. Ya dari marketing, dari banyak hal lah. Banyak orang kalau musisi sekarang tuh banyak cepet putus asa gitu. Oke. Tantangannya dalam menghadapi inkonsistensi. Nah, itu seperti apa Mas Ade dari pengalamannya Mas Ade? Ya itu tantangannya diri sendiri. Jadi memang harus komit ya. Cara memotivasi diri sendiri gimana Mas Ade? Apa ya? Ya target. Target terus harus sering mungkin ada yang reminder, kan bisa juga kan sesimpel itu. Oke. Itu sebenarnya harus di-create sendiri sih caranya. Oke. Misalnya tahun ini harus rilis berapa lagu, nah gitu. Aisyah pernah mengalami demotivasi dan bagaimana Aisyah bisa termotivasi lagi begitu untuk berkarya? Menurut aku demotivasi itu normal untuk singer-songwriter ya. Kita ada namanya termsnya writer's block. Dimana sometimes kita merasa kayak, aduh kita nggak tahu mau tulis apa, menghasilkan apa, produce apa. Tapi at the same time waktu berjalan, kita kerjaannya harus jalan terus. Jadi menurut aku, dikarenakan ada demotivasi itu menjadikan kita lebih termotivasi. Karena apa? Karena waktu pada saat kita kosong, kita merasa kayak kok idenya semakin banyak. Jadi ide semakin banyak, nggak apa-apa istirahat buat beberapa minggu, baru dimulai lagi ke depannya untuk termotivasi untuk menghasilkan lagu itu. Jadi menurut aku normal di industri apapun untuk kita terdimotivasi, asalkan kita punya lifetime planning after that apa biar jalan terus. Itu keren, iya. Ada roadmap-nya, tujuannya jelas, apa yang ingin dicari, targetnya tadi Mas Ade juga ya. Target itu penting ya Mas Ade ya. Sangat. Sangat penting, iya. Nah, apakah viral di media sosial ya, sebuah lagu yang viral di media sosial itu menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah lagu itu Mas Ade? Kalau sebenarnya nggak juga sih. Kalau zaman sekarang ya, kadang gimana ngomongnya? Kadang ada lagu yang viral tapi cuma lewat doang, tapi besar ya. Tapi sebenarnya secara digital atau secara income ya nggak terlalu besar juga gitu. Jadi memang kalau mau jadi lagu menjadi big hits itu memang harus besar di semua platform sih.
Oke. Kayak Pernah nggak merasa tertekan oleh ekspektasi publik? Enggak sih. Nggak pernah ya? Jadi bikin lagu aja, Iya. selama itu dari hati? Iya, nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Kalau Aisyah pernah ada kepikiran ya? gitu, ada ekspektasi dari publik yang kira-kira kamu belum sanggup untuk memenuhinya, lalu jadi pikiran, overthinking, apakah pernah mengalami hal itu Aisyah? Overthinking itu sangat normal untuk Gen Z ya. Oke. Tapi specifically untuk di ranah arena musik sendiri, aku nggak pernah meletakkan ekspektasi oh lagu ini tuh harus hits, pokoknya harus 1 juta dalam 1 hari, ataupun lagu ini tuh harus ngena di hati beberapa demografi orang yang nggak pernah mendengarkan lagu kita. Jadi aku nggak pernah meletakkan ekspektasi, tetapi planning selalu ada. Contoh kalau ngerilis lagu, mungkin kalau lagunya jalannya agak lelet, masih agak lama untuk orang mengenali lagunya, kita harus ada planning, oh berarti promonya harus gini. Dan sebagai kita udah punya medium sosial media yang sangat mantap ya sekarang ya, harus digunakan dengan cara yang sangat amat baik. Karena sosial media itu bukan hanya untuk kita bermain ya, karena gadget sosial media itu sekarang udah bisa buat bisnis, music business, everything in it. Jadi make a good use of it, especially kita sebagai musician. Jadi aku juga bisa mengenali Kak Ade sendiri dari social media kan. Jadi I think social media is the greatest platform ever. Don't ever underestimate social media, especially kita ada TikTok, Instagram dan semuanya. Jadi menurut aku ya pokoknya ekspektasi orang tuh berbeda-beda ya. Tapi at the same time kita harus punya planning seperti apa yang aku bilang tadi sih. Oke. Kamu juga punya karir yang konsisten begitu ya di Malaysia, Amin. di Indonesia. Apalagi yang kamu kejar? Apalagi yang saya kejar ya. Sekarang kucing saya sudah 35. Oh iya? Iya, bikin 50 lah kucingnya. Enggak. Kalau saya sih tepatnya saya hanya ingin stay relevant di industri, konsisten, at least punya album yang bisa didengarkan orang di mana-mana, dan insya Allah kalau ada rezeki pengen manggung di sini bareng legendary himself Ade Govinda, insya Allah. Itu aja sih. Semoga ya. Itu aja. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.